Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Maka baiknya kita berdoa dulu. Silakan yang biasa memimpin doa boleh dimulai. Apakah hari ini hadir semua? Tidak, Bu, ada yang tidak masuk. Siapa? Puja. Ya, kenapa Puja? Sakit, Bu. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu menjelaskan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan tentang definisi perhitungan nadi secara berkelompok dengan benar. Ada yang ingat materi minggu lalu? Ingat, Bu. Materi apa ya? Pengukuran darah. Pengukuran darah. Siapa yang masih ingat tujuan dari pengukuran tekanan darah? Saya, Bu. Siapa namanya? Miski. Apa Miski? Tujuan dari pengukuran darah yang pertama untuk mengidentifikasi dan memberikan gambaran umum tentang status kesehatan supaya seluruh mengetahui masalah yang ada pada tubuh kamu. Oke, tangan untuk Miski. Siapa yang juga masih ingat ya? Tekanan darah itu adalah materi yang sangat penting ya. Ibu harap kalian menguasai dengan baik karena ini sangat bermanfaat digunakan di layanan kesehatan. Misalnya nanti kalian bekerja di puskesmas, di klinik atau di rumah sakit. Oke, Ibu akan menjelaskan dulu metode pembelajaran kita hari ini ya, yaitu dengan metode diskusi dan tanya jawab. Ibu ada speaking. Oke, kalau Ibu bilang ya saya nggak bisa, kalian jawabnya bisa 3 kali dengan semangat dan tangannya dipalkan nanti terakhir. Ya, kita semangat. SMK bisa. Bisa. Tidak ada yang ngantuk ya? Oke, silakan diamati gambar ini. Ya, ada gambar anak berlari, ada gambar anak ngelamun. Gitu. Coba kalian pikirkan dulu kira-kira apa nih yang dimaksud dengan gambar ini? Ada yang pernah mengalami seperti yang digambar? Berarti hal ini sering dialami oleh anak-anak sekalian ya. Sebelum mengerjakan tugas atau LKPD yang Ibu share di grup, bagi metafor. Kalau kalian dipanggil guru BK, kira-kira nadinya berdenyut kencang apa lambat? Kencang. Nah, baik. Untuk menambah pengetahuan kalian, Ibu sudah share LKPD di grup GCR juga ada. Ibu juga tadi sudah printkan, sudah dibagi ya. Silakan nanti, ini untuk kelompok 1. Kelompok yang lain sudah ya? Silakan dikerjakan. Oke, LKPD-nya. Nah, ini petunjuk mengerjakan LKPD-nya. Identifikasi masalah yang ada pada kasus, yang ada pada gambar tadi. Pas 50-20 menit cukup ya? Oke, silakan dikerjakan, diskusi berkelompok. Sekarang kita mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Ada yang mau maju duluan? Ya? Oke. Saya akan menjelaskan akar masalah pada gambar yang tadi diamati. Akar masalah pada gambar pertama kami temukan kemungkinan adanya peningkatan jumlah nadi di usia dan saya terima kasih. Oke, semua kelompok sudah presentasi. Sebelumnya yang ditanyakan tidak? Tidak ada. Oke, baik. Aku akan memberikan penguatan materi. Nadi merupakan pembuluh darah yang terlambat berdenyut jika ditekan. Jelas? Sesuai ya dengan yang dipelajari dengan materi yang diberikan? Atau ada perbedaan? Tidak. Oke. Nah, setelah mempelajari materi ini, apa yang kalian alami atau rasakan? Ya, Bunga. Saya mengikuti pembelajaran hari ini, saya jadi tahu apa itu penghitungan nadi dan letak nadi. Oke, jadi tahu perhitungan nadi dan letak nadi. Oke, terima kasih. Waktunya kita post test. Soal sudah Ibu share di GCR, di waktu 10 menit saja. Kerjakan secara individu ya, tidak berkelompok.
Oke, hasil dari post-testnya ada 2 siswa yang di bawah KKM. Untuk yang di bawah KKM, kita akan ada remedial pertemuan berikutnya. Dan mau mengingatkan pembelajaran kita berikutnya, praktik menghitung nadi. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu mendemonstrasikan perhitungan nadi secara berkelompok dengan benar. Ibu mau tanya, minggu lalu kita belajar apa ya? Materi tentang hitungan nadi. Apa sih tujuannya menghitung nadi? Ada yang bisa jawab? Siapa namanya? Cynthia. Silakan Cynthia. Tujuan dari perhitungan nadi yang pertama mengetahui Metode pembelajaran kita hari ini adalah dengan teknik demonstrasi dan redemonstrasi. Motivasinya hari ini adalah pelajaran ini menghitung nadi itu bagian dari materi pemeriksaan tanda-tanda bersama. Ya, harap kalian bisa belajar dengan baik karena materi ini bisa digunakan untuk atau kalian gunakan di pada saat kerja di puskesmas, di klinik, rumah sakit. Jadi dulu sebentar ya, karena kelihatannya walaupun masih pagi sudah mulai lesu-lesu gitu. Kalau ibu bilang ada kalau bos, ada apa perawatan di hatimu? Kalian jawab ada dengan semangat tadi. Oke, nanti kalian tepuk tangan. Adakah perawatan di hatimu? Ada. Udah segar ya. Oke. Apakah ada yang pernah mengalami denyut nadinya meningkat? Orang tuanya pernah? Adanya juga pernah ya. Berarti memang hampir semua pernah mengalami denyut nadi meningkat. Tadi itu sudah menjelaskan analogi metafora terkait dengan menghitung nadi ya. Contohnya kasih gambaran lagi tentang analogi metaforanya, yaitu ketika kalian dipanggil oleh guru BK, denyut nadinya pasti lancar. Aku akan langsung mempraktekkan ya atau demonstrasi menghitung nadi. Silakan pindah ke laboratorium. Sekarang dulu. Oke, silakan. Kita akan praktek ya. Ibu akan demonstrasikan bagaimana cara menghitung jumlah nadi yang benar. Silakan ada yang bisa jadi pasien. Alat bahan yang digunakan untuk menghitung nadi. Yang pertama ada jam tangan, tentunya yang ada jarum detiknya yang berfungsi dengan baik karena akan kita gunakan 1 menit full ya. Lalu ada apron ya, ada handscoon APD-nya yang standar ya. Lalu ada catatan kecil dan alat tulis yang digunakan. Satu lagi tadi APD yang lupa adalah masker. Selamat pagi Ibu. Apakah benar ini dengan Ibu Salsa? Boleh saya lihat gelang-gelangnya? Oke, baik Ibu Salsa ya. Perkenalkan saya Dendi dari yang akan merawat Ibu dari pagi nanti sampai siang ini. Apakah Ibu bersedia? Oke, saya siapkan alat dulu sebentar ya Bu. Tangan kita untuk menghitung nadi itu menggunakan tangan kanan. Oke, pertama kita cari dulu letak nadi arteri radialisnya. Oke, cukup. Sudah 1 menit. Ibu, jumlah nadi Ibu 84 kali per menit ya. Dari segi teori normal. Apakah Ibu ada keluhan hari ini? Agak sedikit pusing ya. Silakan istirahat ya Bu. Jangan terlalu banyak pikiran. Saya pamit dulu. Kalau ada perlu silakan nanti dipanggil, pencet bel yang ada di sebelah gedungnya. Terima kasih. Pamit dulu. Silakan ada yang mau praktek atau mencoba? Ya, silakan Nita ya namanya. Boleh Nita. Yang pertama, tahap interaksi, di mana di tahap tersebut kita menyiapkan alat dan bahan yang terdiri dari apron, handscoon, jam tangan, buku catatan kecil, serta ballpoint. Lalu setelah itu mencuci tangan, lalu ke tahap orientasi.
Selamat pagi Ibu, apakah benar dengan Ibu Salsabila? Iya betul Sus. Boleh saya lihat gelang pasiennya? Boleh disebutkan ulang namanya? Salsabila Atika. Baik Ibu, perkenalkan nama saya Nita yang bekerja di ruang mawar dari pukul 7 sampai 12 siang ya Bu. Di sini saya akan memeriksa nadi Ibu. Saya siapkan alat terlebih dahulu ya Bu. Terdiri dari jam tangan dengan detik yang berfungsi dengan baik. Lalu setelah itu raba arteri radialis yang sejajar dengan jempol. Oke, cukup ya. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Akan memberikan lembar kerja beserta dinding atau PD yang dikerjakan secara berkelompok ya. Ibu akan bagi kalian secara berkelompok, secara heterogen. Oke, bagikan LKPD-nya berdasarkan hasil pengamatan dan tindakan perhitungan nadi. Maka tuliskanlah urutan-urutan tindakan menghitung nadi pasien di atas tempat tidur sesuai dengan SOP. Beri waktu 20 menit untuk mengerjakan. Cukup? Cukup. Ya, silakan dimulai. Nanti setelah kalian diskusi, setelah mengerjakan LKPD-nya, silakan tampil perwakilan kelompok di depan kelas. Waktunya sudah habis ya, cukup ya. Ya, silakan mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Ayo, kelompok berapa yang bersedia maju duluan? Atau kita mulai dari kelompok 1 sampai 4? Nama saya Siti Raindra. Saya mengambil kelompok 1. Menurut kelompok 1, alat dan bahan yang digunakan untuk menghitung lima nadi adalah jam dengan detik yang fungsi dengan baik. Kita sudah mengenai LKPD dengan diskusi tadi ya. Ada yang bisa menyimpulkan dari hasil diskusi kita hari ini? Masa? Ibu, saya menyimpulkan bahwa materi hari ini kami dapat mengetahui bahwa menghitung nadi itu sangat penting untuk menemukan cara kerja sistem jantung. Oke, Ibu terlebih dahulu memberikan penguatan materi. Silakan disimak, ada di PowerPoint di sini ya. Persiapan peralatan untuk menghitung nadi yaitu ada alat bahan, jam tangan dengan 7 detik, lalu sarung tangan, apron, masker. Nah ini digunakan sesuai dengan kondisi pasien ya. Kalau pasiennya infeksius maka wajib digunakan. Adakah yang mau mengungkapkan sesuatu atau menyampaikan refleksinya? Saya akan belajar hari ini ya. Setelah mengikuti pembelajaran hari ini, saya jadi tahu cara mengukur perhitungan nadi dengan baik. Oke, good. Ada lagi? Cukup? Cukup. Oke, kalau sudah bisa, sekarang kita akan lanjut ke pembelajaran berikutnya, itu mengambil nilai. Ya, pengambilan nilai kita lakukan langsung nanti ya. Baik Ibu, untuk menghitung jumlah nadi, langkah pertama adalah tahap interaksi di mana menyiapkan alat dan bahan seperti jam tangan dengan jam detik yang berfungsi dengan baik, ada apron, lalu handscoon, alat tulis serta catatan kecil. Lalu lanjut ke tahap orientasi. Saat kami dulu, apa benar ini dengan Ibu sama? Boleh saya lihat gelangnya? Baik, Bu. Setelah kita melakukan pengambilan nilai dari satu persatu melakukan praktik dan Ibu sudah mencatat nilainya ya. Setelah Ibu rampungkan, itu ada 3 siswa yang nilainya masih belum mencapai KKM. Untuk yang belum mencapai KKM, nanti akan Ibu adakan